Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwana Lirsa, mahasiswa baru angkatan 2021, program studi biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Negeri Jambi. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai dinamika. Kalau teman-teman mendengar kata dinamika itu sendiri, tentunya di telinga teman-teman itu sudah tidak terdengar asing lagi kan? Karena di berita-berita, televisi maupun acara apapun itu, pasti teman-teman sering mendengar kata dinamika. Nah, namun apa sih sebenarnya dinamika ini dalam ilmu fisika? Mari kita lihat pembahasannya. Dinamika merupakan salah satu dari banyaknya cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang penyebab benda itu dapat bergerak. Nah, kalau di kinematika kita belajar mengenai benda yang bergerak seperti gerak parabola, gerak jatuh bebas, dan masih banyak lagi. Kalau di dinamika ini kita khusus membahas tentang penyebab benda itu dapat bergerak. Kalau kita membahas tentang gerak, tentunya kurang afdol apabila kita tidak membahas mengenai gaya. Nah, untuk itulah di materi dinamika ini kita akan mempelajari tentang penerapan hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, serta dinamika statis yang di dalamnya itu mencakup banyak sekali jenis gaya. Langsung kita mulai pembahasannya. Yang pertama ada hukum Newton 1. Hukum Newton 1 ini menjelaskan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0, maka benda yang mula-mulanya diam itu akan tetap diam. Benda yang mula-mulanya bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Nah, dari hukum Newton 1 ini dapat dirumuskan secara matematis bahwa sigma F itu sama dengan 0, dengan 0 itu artinya konstan. Lanjut, contoh penerapan hukum Newton 1. Nah, teman-teman di sini semuanya pasti pernah mengendarai mobil, motor, atau pernah melihat seseorang mengendarai mobil atau motor lalu menabrak sesuatu seperti pembatas tiang, pembatas jalan, dan lain-lain. Nah, hal ini tanpa kita sadari merupakan salah satu contoh dari penerapan hukum Newton 1. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini bisa terjadi karena pada saat kita sedang naik mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan, tubuh kita itu sedang ada di posisi nyaman. Namun, ketika kita mengerem mendadak untuk menghindari suatu benda agar tidak terjadi tabrakan, otomatis tubuh kita itu akan terdorong ke depan untuk mempertahankan posisi nyaman yang tadi. Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapan dari hukum Newton pertama dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, yang kedua ada hukum Newton 2. Hukum Newton 2 ini berbunyi, percepatan suatu benda itu nantinya akan sebanding dengan jumlah dari gaya atau resultan gaya yang bekerja di benda itu serta berbanding terbalik masanya. Sehingga secara matematis dapat kita rumuskan sebagai sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Lanjut ke penerapan hukum Newton kedua. Nah, pernahkah teman-teman di sini mendorong meja atau mendorong lemari atau benda-benda yang lainnya? Nah, kenapa pada saat kita mendorong meja itu terasa lebih mudah pada saat kita mendorong lemari? Hal ini dikarenakan meja itu memiliki massa yang lebih kecil daripada massa lemari. Sebagaimana penerapan hukum Newton kedua, yaitu gaya yang bekerja pada suatu benda itu berbanding terbalik dengan massanya. Jadi apabila massa suatu benda itu besar, maka gaya yang diperlukan untuk mendorong suatu meja itu juga besar. Kemudian yang ketiga ada hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 3 ini berbunyi gaya aksi dan reaksi oleh dua buah benda pada masing-masing benda adalah sama besar dengan berlawanan arah. Nah, untuk itulah secara matematis dapat dituliskan bahwa F aksi itu sama dengan minus F reaksi. Lanjut ke penerapan hukum Newton ketiga. Nah, teman-teman di sini pasti pernah naik perahu atau mungkin pernah melihat seorang naik perahu. Nah, kenapa pada saat kita menggerakkan dayung itu ke arah belakang, perahu yang kita kendarai akan bergerak sebaliknya? Nah, hal ini sama dengan hukum Newton ketiga, yaitu apabila ada dua buah benda yang bergerak secara berlawanan, maka arah dari gaya itu atau reaksi dari gaya itu akan berlawanan dari aksi yang kita lakukan. Lanjut ke dinamika statis.
Di dalam dinamika statis ini kita mencakup sekali banyak-banyak gaya. Di antaranya ada gaya gesek, gaya normal, gaya berat atau gaya gravitasi, gaya tegang tali, dan gaya sentripetal. Mari kita bahas satu persatu. Lanjut, yang pertama ada gaya gesek. Nah, gaya gesek itu merupakan gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan antara dua permukaan benda. Nah, contoh penerapannya itu hampir mirip dengan contoh penerapan hukum Newton kedua. Pada saat kita mendorong meja, sebenarnya di antara meja dan juga lantai itu telah terjadi yang namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu gaya gesek statis, yaitu gaya yang bekerja pada benda diam, dan gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek yang bekerja pada saat benda bergerak. Kemudian ini ada contoh soal mengenai gaya gesek. Kenapa saya lampirkan di sini? Karena gaya gesek ini merupakan materi yang paling sering keluar dalam tes-tes atau ujian. Jadi kita akan membahas mungkin satu saja contoh soal dari gaya gesek. Nah, soalnya sebuah box itu berada di atas permukaan datar berkoefisien gesek statis 0,3. Berarti mu s-nya itu sama dengan 0,3. Kemudian gaya gesek kinetisnya itu 0,1, mu k-nya itu sama dengan 0,1. Apabila massa box sebesar 15 kg, berarti M sama dengan 15 kg, kemudian ditarik dengan gaya sebesar 60 N atau N sama dengan 60 N, berapa gaya gesek box terhadap permukaan dan percepatannya? Nah, ini mencari gaya gesek dan juga percepatan atau A. Langsung saja kita masuk rumus. N sama dengan M dikali G. Nah, M tadi 15, kemudian G itu merupakan percepatan gravitasi, dan biasanya percepatan gravitasi itu sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat atau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini hasilnya 150 Newton. Kemudian karena kita punya gaya statis, kita cek dulu gaya statisnya, yaitu Fs sama dengan konstan mu s dikali dengan N, yaitu 0,3 dikali dengan N yang kita cari tadi, yaitu 150 sama dengan 45 Newton. Kemudian karena Fs ini lebih kecil dari gaya yang diberikan, maka benda akan terkena gesekan kinetis. Untuk itulah masuk ke rumus F dikurang Fk sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Kemudian Fk ini ada rumusnya, kita masuk ke rumusnya. Kita cerna rumusnya lagi menjadi A sama dengan F dikurang mu k dikali N dibagi N. Kemudian tinggal dimasukkan angkanya dan dapatlah hasilnya 3 meter per sekon kuadrat. Nah, cukup mudah kan? Kemudian ada gaya berat atau gaya gravitasi. Nah, untuk gaya gravitasi atau gaya berat ini teman-teman semuanya sudah pasti tahu, karena sejak kita SD, SMP maupun SMA kita selalu belajar yang namanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini merupakan gaya yang menarik kita ke poros atau pusat bumi. Kemudian contoh gaya ini seperti bungee jumping, para layang, terjun bebas, dan sebagainya. Rumus dari gaya berat atau gaya gravitasi ini adalah W sama dengan M dikali G. M sama dengan massa dan G sama dengan percepatan gravitasi. Kemudian ada gaya normal. Nah, ketika teman-teman mendengar kata gaya normal ini sendiri, pasti teman-teman bingung atau heran kan? Kok ada sih yang namanya gaya normal? Nah, ada teman-teman. Gaya normal ini merupakan gaya yang bekerja pada bidang dan arahnya itu tegak lurus pada bidang tersebut. Nah, seperti pada gambar ini. Kemudian, untuk rumusnya itu sendiri adalah N sama dengan W sama dengan M dikali G. Nah, ini hampir mirip dengan rumus dari gaya gravitasi atau gaya berat. Kemudian ada gaya tegangan tali. Nah, teman-teman semua pernah melihat katrol atau teman-teman semua pernah menimba air dalam sumur. Nah, untuk menimba air dalam sumur itu kita memerlukan katrol yang di dalamnya itu terdapat gaya tegangan tali. Nah, untuk rumus gaya tegangan tali itu sendiri adalah sigma F sama dengan M dikali A, yaitu dengan A-nya sama dengan percepatan. Nah, kemudian ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini merupakan gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Contohnya seperti pada gambar. Nah, teman-teman pasti pernah melakukan hal yang ada di gambar ini. Selain ember, mungkin ada seperti bola atau benda-benda yang lainnya yang diikat pada tali, kemudian teman-teman putar. Nah,
pada saat teman-teman memutar benda tersebut, itu akan membentuk lingkaran yang juga membentuk lintasan. Nah, ini yang dinamakan gaya sentripetal. Kemudian gaya sentripetal ini memiliki rumus yaitu M dikali AS, dengan M sama dengan massa dan juga AS itu sama dengan percepatan sentripetal. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Setelah kita mempelajari materi dinamika ini, kita jadi tahu bahwa sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari pun kita telah melakukan hukum-hukum fisika. Jadi, untuk belajar fisika itu sebenarnya tidak perlu melalui buku atau media lainnya, tetapi di dalam kehidupan sehari pun kita sebenarnya sudah menerapkan ilmu fisika. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Because nobody is perfect, manusia bukan makhluk sempurna dan tidak luput dari kesalahan. Akhir kata saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.